Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasir Arafat, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, jurusan PGMI, Fakultas Tarbiyah, akan menjelaskan materi tentang konflik dan integrasi sosial. Sebelum kita mengetahui dari isi dari materi tersebut, saya akan menjelaskan tentang apa sih konflik itu, bagaimana konflik itu terdiri dari pengertian dari konflik, faktor penyebab konflik, dan bentuk konflik itu sendiri. Yang selanjutnya itu integrasi sosial. Integrasi sosial di sini terbagi menjadi bentuk integrasi sosial, terus pengertian dari integrasi sosial, dan teori-teori dari integrasi sosial tersebut. Sebelum kita mengetahui tentang isi dari materi tersebut, alangkah baiknya kita memahami tentang pengertian dari konflik tersebut. Yang pertama itu pengertian dari konflik. Konflik adalah percekcokan atau pertentangan dan proses antara dua orang lebih yang berusaha menyingkirkan dengan membuat tidak berdaya. Contoh dari konflik itu sangat banyak. Misalkan konflik dengan orang tua, konflik dengan teman, sangat banyak sekali. Terus yang selanjutnya jenis-jenis konflik. Apa aja sih jenis-jenis konflik itu? Yang pertama itu konflik dengan orang tua. Ya, konflik dengan anak sendiri, konflik dengan sanak saudara, konflik dengan orang lain, konflik dengan suami istri, dan konflik dengan agama. Terus yang selanjutnya itu apa aja sih faktor-faktor penyebab konflik itu? Faktor-faktornya adalah yang pertama itu perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perbedaan sosial. Terus cara pengendalian konflik itu bagaimana sih yang baik itu? Yang pertama itu dengan diadakannya cara mediasi, terus konsiliasi dan arbitrasi. Apa sih dari mediasi itu? Mediasi adalah pengendalian konflik dengan cara mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk pihak ketiga untuk mediator. Yang selanjutnya itu konsiliasi. Konsiliasi adalah bentuk pengendalian konflik ini dilakukan melalui lembaga yang memungkinkan untuk diskusi. Contohnya itu pengadilan. Terus yang selanjutnya itu arbitrasi. Arbitrasi dilakukan apabila yang berkonflik sepakat untuk menerima atau terpaksa menerima hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik di antara mereka. Nah, mungkin itulah yang saya pahami tentang dari pengertian dari konflik. Selanjutnya itu integrasi sosial. Apa sih integrasi sosial itu? Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur berbeda menjadi satu kesatuan perbedaan kedudukan sosial. Kedudukan sosial itu meliputi yang pertama itu yaitu ras, etnik, bahasa, agama, dan nilai-nilai norma. Terus yang selanjutnya itu bagaimana sih syarat terjadinya integrasi sosial? Syarat yang pertama itu ialah anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan antara satu sama lain. Terus yang selanjutnya itu masyarakat berhasil menetapkan kesepakatan bersama mengenai norma nilai sosial yang dilestarikan dijadikan pedoman. Yang selanjutnya itu bentuk-bentuk integrasi. Integrasi itu ada dua macam. Yang pertama itu asimilasi dan akulturasi. Asimilasi adalah proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha untuk mengurangi perbedaan dalam masyarakat. Tidak ada lagi perbedaan di antara mereka yang hilang. Itu contoh dari asimilasi.
Terus yang selanjutnya itu akulturasi. Akulturasi adalah proses penerimaan budaya baru tanpa menghilangkan budaya yang dianutnya. Ya, contohnya itu budaya yang masuk ke Indonesia maksudnya seperti teknologi. Nah, itu. Jadi teknologi bisa masuk ke Indonesia itu bagus. Terus yang selanjutnya itu faktor pendorong integrasi sosial. Apa sih yang mendasari untuk mendorong integrasi sosial itu? Yang pertama itu toleransi terhadap kelompok berbeda. Terus sikap menghargai orang lain dengan kebudayaan. Terus yang selanjutnya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Itulah presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum